berkaitan dengan transformasi logo halal MUI dari MUI ke BPJPH ini bagaimana Pak secara dasar hukum dan juga prosesnya Pak Mas Duki? Jadi ketika peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 itu dirumuskan, salah satu yang dibahas itu berkenaan dengan label logo ya MUI, tepatnya logo, karena label dengan logo itu berbeda. Logo MUI yang masih berlaku. Dan kami kemudian menuangkannya dalam peraturan pemerintah itu untuk masa pemberlakuan logo MUI itu paling lama 5 tahun. Dengan asumsi pada saat itu Kementerian Agama nanti akan merancang mendesain logo baru. Begitu yang berlaku nasional, dan itu memang diamanatkan oleh peraturan pemerintah bahwa label halal itu akan ditetapkan oleh Kepala BPJPH Kementerian Agama. Itulah yang mendasari maka sejak 2019 kami merancang desain logo dan sekaligus label menjadi label baru, karena logo itu salah satu bagian dari label. Label itu dengan kata lain bisa terdiri dari logo dan juga atau nomor sertifikat halal yang dicantumkan bersamaan di dalam kemasan produk. Itu bedanya logo dengan label. Maka kami merancang, namun belum ada kesepakatan di level pimpinan Kementerian Agama, baik pada masa Pak Menteri terdahulu, itu belum disetujui, dan karena ini juga kita masih komunikasi dengan MUI yang belum menemukan solusi terbaik. Nah, maka kemudian berjalan begitu, terus kita komunikasi dan ada kesepakatan, akhirnya ada desain yang sebelumnya sudah kita buat dan sudah kita sampaikan di Kumham, namun kemudian ada desain baru yang diajukan. Ada banyak sebenarnya Mas Yuniar yang kami ajukan ya untuk dipilih. Ada 12 opsi yang banyak sekali, jadi tidak satu-satunya yang saat ini ditetapkan. Nah, itu memang otoritas Kementerian Agama untuk kemudian menetapkan logo sekaligus label halal yang akhirnya tanggal kemarin nomor peraturan Kepala Badan nomor 40 akhirnya ditetapkan yang seperti logo yang beredar sekarang. Begitu, Mas. Ini berarti logo ini nanti akan digunakan untuk mengganti logo yang lama, Pak, atau bagaimana? Iya, jadi memang akan mengganti logo lama. Namun ada masa transisi yang dikenakan bagi produk-produk yang sudah menggunakan logo MUI itu dalam kemasan produknya. Ya, jadi kalau saya jelaskan kurang lebih begini. Pertama, logo halal yang akan berlaku 1 Maret 2022 itu bagi produk yang mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH, ya, dan baru dikeluarkannya per 1 Maret 2022. Jadi ada kemungkinan banyak produk-produk baru ini belum dibuatkan desain kemasan di mana label halal itu harus dicantumkan bersamaan dengan nomor sertifikat. Maka jika produk itu dikeluarkan per 1 Maret ya harus mencantumkan label halal ini dalam kemasan. Itu pertama. Dan dengan begitu maka logo MUI ya sudah tidak bisa digunakan karena menggantikan langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, jika produk-produk yang sudah bersertifikat halal BPJPH dan dikeluarkan itu sebelum 1 Maret, maka diberlakukan dengan beberapa opsi. Yang pertama, opsinya yang paling real adalah jika perusahaan itu belum membuat desain kemasan bersama dengan produk labelnya, ya gunakan sekarang, jadi berlaku langsung begitu. Tapi kalau sudah menggunakan misalnya desain kemasan, karena ada desain kemasan itu bagi perusahaan-perusahaan kecil itu bisa cepat, bisa mungkin dalam waktu sebulan 2 bulan bisa ganti. Tapi kalau bagi perusahaan menengah dan besar tidak secepat itu. Maka kami juga mengerti, memahami, dan ini seringkali memang disampaikan ke kami, jika sudah ditetapkan di dalam kemasan itu mencantumkan logo MUI, ya masih tetap bisa berjalan sampai nanti masa berlaku sertifikat halalnya habis, atau
stok kemasannya habis dan akan diganti dengan desain baru. Kan lebih fleksibel toh, kayak gini. Nah itu sebenarnya yang kami atur sebenarnya. Kan ini kan keputusan Kepala BAT itu hanya masih penetapan label halalnya. Pengaturan teknisnya ini kami juga akan keluarkan bersamaan begitu. Ini masih kami redaksikan secara tepat dan mengakomodir kepentingan pelaku usaha. Tidak langsung automatically. Dan itu yang dinyatakan sebenarnya oleh Gus Menteri kan, bahwa nanti secara bertahap ya dalam waktu yang akan datang label MUI itu tidak berlaku. Betul, sudah sangat betul kalimat itu. Artinya ada tahapan masa-masa itu pengaturannya tadi ya. Termasuk perusahaan-perusahaan besar, Mas Yanuar, kami paham betul ada banyak stok kemasan yang sudah beredar di nasional bahkan mungkin di dunia. Dan itu ada yang ditarik ulang kemasan itu. Misalnya ya, saya mencontohkan untuk kemasan yang memang didesain lama, kuat, bertahan dia di dalam cuaca apapun. Nah ini memang tidak mudah untuk mengganti desain logo, desain kemasan dan sekaligus nanti harus mencantumkan label itu. Maka kami berikan waktu kepada mereka dan itulah yang di dalam PP 39 itu diberikan waktu 5 tahun dari penetapan PP per Februari 2021 kemarin. Artinya sampai 2026 masih ada waktu 5 tahun. Nah, perusahaan wajib mendesain baru ya untuk nanti diterapkan pada kemasan yang akan dilakukan tadi. Sembari stok kemasan stok barang yang tadi yang sudah berjalan ini tetap tidak apa-apa, tidak ada masalah karena masih bisa menggunakan logo MUI tadi itu. Gitu. Jadi no problem kan. Oke, baik. Terkait dengan logonya, Pak, ini ada beberapa yang kemudian netizen ini agak mengkritik dalam tanda kutip ya, atau kemudian mempertanyakan logonya berbeda dengan logo yang lama. Kalau logo yang lama kita lihat tulisan Arab halalnya jelas, ada kalimatnya, kemudian ada tulisan Majelis Ulama Indonesia dengan lingkaran warna putih dan hijau di dalamnya ya. Yang baru ini dengan warna ungu, kemudian seperti model gunungan wayang yang menandakan salah satu suku tertentu di Indonesia, di Pulau Jawa khususnya ya, yang budayanya. Kenapa kemudian tidak umum saja? Ini filosofinya bagaimana Pak logo halal ini Pak? Iya, tadi pertama argumennya bahwa memang kami mendesain itu banyak. Ada 12 tadi ya? Ada 12. Nah, kemudian yang dipilih satu ini. Tentu pertimbangannya banyak. Dan itu memang satu persatu kita buat filosofinya, maknanya, lambang itu apa, dan seterusnya. Semuanya ada argumennya. Berkaitan dengan logo yang baru ini, dengan gunungan wayang, betul itu menggunakan filosofi gunungan wayang yang itu sejatinya wayang ini bisa diterima untuk semua komunitas di Indonesia, dan karena ini berkaitan dengan sejarah Islam, di mana penggunaan wayang itu kan sebenarnya dimulai dulu dari Wali Songo ya, untuk medium dakwah ya, itu salah satu. Yang kemudian filosofinya ada makna dari di gunungan wayang itu adalah tahapan tahapan kehidupan, di mana setiap Muslim itu dalam pelaksanaan ibadahnya dan seterusnya berorientasi kepada Tuhan, dan gunungan yang ke atas itu adalah menuju kepada kesadaran ketuhanan yang lebih kuat gitu. Itu ada maknanya. Kemudian ada garis-garis yang memang tegak itu menggunakan motif surjan yang biasanya digunakan batik. Sekali lagi batik ini sudah bukan khas ya, bukan khas tertentu misalnya Jawa atau tadi gunungan wayang Jawa. Enggak, kita kan ngambil filosofi ini yang ke-Indonesiaan. Ke-Indonesia itu banyak juga ya, tidak tertentu. Karena batik surjan ini kan sudah menjadi warisan intangible kan. Itu diakui UNESCO, apalagi begitu. Jadi meskipun itu milik tertentu suku tertentu, tapi ini kan sudah menjadi milik bangsa dan apalagi diakui oleh UNESCO, no problem menurut saya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kenapa kemudian menggunakan huruf Arab yang mungkin bagi banyak orang itu tidak mudah membaca. Kami membaca betul mengikuti betul di media sosial.
karena itu tulisan kufi. Tulisan kufi itu tulisan khat pertama kali yang digunakan dulu penulisan Al-Quran kali pertama. Dan itu dalam sejarahnya kemudian yang gampang dimodifikasi sedemikian rupa. Beda dengan khat yang sekarang beredar misalnya untuk Al-Quran ya, nafkhi namanya. Itu tidak mudah karena standardized gitu ya. Nah kalau kufi itu bisa dimodified sedemikian rupa, dimodifikasi apapun, terserah hototnya, penulisnya, penulis kaligrafinya. Nah maka tulisan yang ada gunungnya itu memang ada penyesuaian, nuansa kufi, yang itu tulisan halal semua. Yang H ini yang agak menjulang ke atas yang kemudian menyesuaikan dengan lengkungan ini ya Pak? Betul, haknya, hak itu, kemudian lamnya itu lam alif ya. Lam alif itu ada lam kemudian tegak berdiri. Tadi katanya menggunakan kalau kufi itu memang tegak semua. Lebih terkesan kaku ya. Betul, kaku, lurus, tegak gitu. Lam alif, kemudian lamnya ini kayak katanya kesannya kayak kaf, enggak juga. Kaf yang berbentuk itu berbeda juga. Sekali lagi karena nuansa tadi itu membentuk terhadap struktur yang ada, dan struktur itu bisa dipola. Dan tulisan kufi, hot kufi itu memang mudah dimodified tadi itu. Maka lamnya itu masih menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku di kufi. Itu mungkin Mas penjelasannya dari tiga hal itu ya. Warna ungu dipilih kenapa Pak? Iya, maknanya dijelaskan di situ. Ini bermakna saya sampai lupa menggunakan istilah yang digunakan. Jadi memang ada makna yang berlaku ya, berbeda dengan hijau. Mungkin selama ini dikenal itu hijau ya, bahwa itu hijau semua. Filipina itu hijau Pak. Sebelumnya MUI juga hijau. Kemudian kalau kita lihat di beberapa negara juga hijau warnanya. Ya, ada yang merah juga kan? Ya, ada yang merah juga. Ada yang biru, ada yang itu. Artinya itu bebas. Dan beberapa misalnya di Italia itu juga menggunakan model hot yang berbeda dengan kebanyakan ya, menggunakan kotak-kotak sama dengan kufi juga halalnya. Artinya bahwa ini untuk masing-masing negara memang memiliki logo yang berbeda, dan di negara-negara lain itu ya logo yang memang umum ya, secara common sense gitu, seakan-akan tulisan halal itu ya begitulah, tidak ada pembedaannya. Nah sementara bagi lembaga-lembaga halal, apalagi di satu negara itu ada beberapa, kayak Jepang itu punya 2 atau 3 lembaga halal, itu masing-masing menetapkan logonya masing-masing gitu. Nah ini Indonesia itu ingin menjadi logo halal yang berlaku nasional. Nah makanya kita pilih yang tadi, referensinya banyak, tentu referensi itu tidak satu. Makanya untuk pilihan yang kita ambil itu juga berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang juga matang. Jadi ini memang sudah, kalau kita lihat memang tidak menyalahi kaidah maksud kami, meskipun ada beberapa yang mempertanyakan tulisannya tidak kelihatan, tidak terlalu jelas. Tapi kalau secara tadi disampaikan, ini merupakan bagian dari penulisan hot kufi, kemudian juga filosofinya cukup jelas. Barangkali nanti masyarakat akan lebih mudah mengetahui bahwa itu adalah logo halal ya, Pak Mas Tuki ya? Ya mungkin karena baru ya tulisan dengan penjelasan tulisan itu akan memang tidak mudah kan, meskipun di dalam rilis kita sebutkan ada huruf H, lam alif, kemudian lam ya. Tapi tadi tulisan kufi, kemudian apalagi yang menggunakan hot yang ada variasinya, banyak yang memang tidak dengan mudah langsung mengetahui ini tulisan apa sih ya. Kalau tulisan-tulisan kaligrafi itu, dan ingat bahwa kaligrafi ini juga menjadi bagian dari seni Islami yang diterima oleh mayoritas Muslim di seluruh dunia semua ya, dengan jenis semuanya itu. Jadi ya ada tulisan-tulisan yang memang sangat khas, dan itu bagi khotob memang ada kreasi yang bisa dilakukan. Gitu. Saya mencoba untuk searching ke beberapa mesin pencarian ya berkaitan dengan warna ungu ini agar diperjelas nanti Pak Mas Tuki, bahwa kalau tidak salah warna ungu disampaikan adalah representasi dari rasa keimanan, kesatuan lahir batin, dan daya imajinasi, begitu ya? Iya, betul.
Itu maksudnya iman, kesatuan lahir batin dan daya imajinasi bagaimana kontekstualnya dengan konteks logo halalnya, kehalalannya bagaimana, Pak? Ya, pelaksanaan halal, ya, sertifikasi halal dalam bentuk yang konkretnya itu adalah bagian dari ajaran agama, ya, dan itu penegasan syariat. Maka itu bagian dari iman. Seperti halnya dengan ajaran-ajaran yang lain, mengkonsumsi barang yang halal itu adalah perintah dan bagian dari akidah atau keimanan. Maka representasi iman yang kemudian kita temukan dalam warna ungu itu kita gunakan. Kemudian bahwa bagaimanapun sekarang halal itu sudah menjadi go global, bahkan sudah menjadi halal global lifestyle gitu ya. Nah ini perlu pengembangan yang lebih lanjut. Bukan hanya halal itu bermakna ansih pelaksanaan syariat, tapi ini sudah berkait-kait dengan persoalan pangan, persoalan perekonomian, ekonomi syariah terutama, kemudian ini berkaitan dengan perdagangan, dan masih banyak kaitan-kaitan persoalan halal ini yang perlu dikembangkan. Nah, maka Indonesia yang juga sudah lama dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, hampir 30 tahun mereka berjuang untuk mengenalkan halal yang dilakukan sertifikasi halal di Indonesia. Ini terus kita lakukan, kita kembangkan, kita modifikasi, kita kreasikan, kita imajinasikan agar menjadi kekuatan bangsa yang lebih besar. Gitu. Baik. Nantinya untuk logo halal ini akan diterapkan kan mulai 1 Maret ini, berarti nanti untuk yang masih menggunakan logo lama tidak masalah menggunakan logo lama, sembari nanti ketika ada sertifikasi baru ini nanti akan menggunakan logo baru begitu, Pak? Ya, kita akan keluarkan aturan teknisnya ya. Nanti aturan teknisnya ini sedang kami rumuskan, dan kami terima kasih betul kepada seluruh publik yang ada baik di media sosial dan atau perbincangan-perbincangan yang ada masuk di WhatsApp group dan seterusnya. Kami semua terima itu sebagai bagian masukan yang penting. Maka kami sedang merumuskan untuk tadi agar tidak langsung difahami bahwa setelah diterapkan harus berlaku semua, maka yang lain dihapus. Tidak begitu. Nanti akan ada pengaturan sebagaimana tadi yang saya sebutkan. Kira-kira kurang lebih tiga bagian lah dari itu. Yang pokoknya kalau yang sudah keluar 1 Maret ini ya kita dorong untuk sekalian memenuhi, karena ini juga dari Badan Pengawas Obat dan Makanan itu concern juga untuk penetapan label halal itu bersama nomor sertifikatnya agar mudah trackingnya dan juga tracingnya, itu yang diperlukan. Maka kami baru mendapatkan surat dari BPOM. Kenapa kemudian kami coba modifikasi tadi itu dengan label halal yang ada tulisannya halal Indonesia, kemudian ditambah dengan nomor sertifikat, dan itu sudah modified nomor ID itu Indonesia, ID titik-titik ada 18 digit yang dimasukkan. Nah itu nanti wajib dimunculkan, dicantumkan di kemasan sekaligus dengan label halalnya. Posisinya nanti berada di bawah label halalnya atau bagaimana untuk posisinya? Posisinya bisa 2 minimal. Bisa langsung di bawahnya, bisa juga di sampingnya, dan itu masih bisa dimodifikasi dengan misalnya barcode atau QR code. Itu kami sedang buat, kan ini juga BPOM meminta untuk kejelasannya. Artinya bahwa teknis pencantumannya, kemudian misalnya, karena warna ini juga nanti bisa berubah, Mas. Kami masih karena ada warna primer, warna sekunder, hijau Tosca, itu yang warna sekundernya. Atau nanti di dalam kemasan ini masih kami diskusikan, karena ada beberapa yang kemungkinan akan bertabrakan dengan warna dasar kemasan memang dari produk. Nah itu bagaimana? Itu kita ada negatif dan positifnya logo ini, ya. Jadi kalau dibuat positif itu berarti warna hitam. Ketika itu diterapkan kepada dasar warna di kemasan yang memang misalnya sama ungu, itu kan nggak dapat kan berarti
itu. Nah, itu bisa ubah. Nah, sampai begini nih yang kita coba atur nanti, sehingga perusahaan itu akan mudah tata cara pencantumannya dan bagaimana kriterianya. Kalau misalnya di luar kemasan itu bagaimana kita atur, misalnya ya. Kalau catering atau restoran itu kan tidak di masing-masing kan, bukan di makanannya kemudian ditaruh label kan. Ya udah di depannya itu aja yang seperti biasa kita tahu sekarang, itu ditempel di depan. Nah, itu ukurannya dan seterusnya bisa menyesuaikan. Kalau misalnya di kemasan yang kecil betul, itu bagaimana? Nah, kita ada caranya juga. 10 kali 10 cm kali 10 cm itu bisa 10 milimeter ya. 10 mm kali 10 mm itu paling kecil. Itu masih bisa diterapkan. Nah, kalau sudah lebih kecil dari itu boleh tidak mencantumkan label. Misalnya kayak gitu. Ya, atau yang di kemasan yang langsung saji, itu kan tidak perlu dicantumkan labelnya. Tapi mereka halal dengan cara apa? Sertifikat halal. Jadi Mas Anwar, untuk legalisasi halal itu sebenarnya kan dua. Satu, sertifikat dalam bentuk sertifikat seperti yang kita kenal sekarang. Itu satu, ada nomor ID-nya di situ, ID titik-titik kodenya. Yang kedua adalah label. Nah, ketika pelaku usaha produk itu sudah bersertifikasi halal dari BPJPH, itu mendapat dua ini. Satu, sertifikat yang itu sekarang sudah electronic certificate, bisa langsung diunduh. Yang kedua adalah penggunaan logo, yang itu sama-sama juga diunduh, nanti tinggal mengaplikasikan aja ke kemasan. Nah, nomor dua-duanya, baik logo tadi, label halal tadi, dengan nomornya itu dicantumkan di dalam kemasan. Oh, begitu ya. Ini artinya sebenarnya tinggal menunggu nanti untuk ini masih fiksasi sembari berjalannya proses begitu ya, Pak Mas Tuki ya, berarti ya. Betul. Baik. Betul.